Dari dulu juga mereka berteriak. Tapi ya sudahlah. Jokowi masih jadi presiden pada waktu proses itu. Kan yang nggak bisa dilawan seperti saya bilang adalah orang yang sudah sedang berkuasa, orang yang jatuh cinta, yang ketiga orang gila. Yang repot adalah penguasa jatuh cinta dengan orang gila. Itu lebih parah lagi. Nanti kira-kira kalau nggak mundur sudah periksa tuh. Nah, periksa tuh. Nah, kira-kira ini sebenarnya udah ancaman yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu ya baik di kabinet juga di luar kabinet. Termasuk di komisaris BUMN misalnya kan, di instansi kementerian atau lembaga, bisa juga di tempat lain, atau barangkali bisa juga wapres. Lu kalau nggak mampu mundur aja. Yang melihat bahwa Gibran dianggap tidak kompeten dan tidak layak meneruskan jabatan. Bisa nih titik temunya di situ. Dan para aktivis saya lihat kok mulai bersemangat lagi gitu loh. Begitu ada isu ini. Yang menarik dari 8 isu atau tuntutan yang diajukan FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, dia yang diajukan ke parlemen adalah poin ke-8, pemakzulan Gibran. Ini titik temu. Nah makanya ini hubungan Prabowo dengan PDIP kan semakin baik, di mana bola itu kan sekarang sudah ada di DPR kan? Yeah. Di tangan siapa ketua umumnya? Ketua DPR siapa? Puan Maharani. Ketua MPR siapa? Ahmad Muzani dari Gerindra. Nah, 2 partai ini kalau sudah berkoalisi berat nih. Bisa juga dipercepat. Ini kan proses hukum. Nah, kalau proses politik bisa percepat. Nggak perlu sampai berlarut-larut, bisa mundur kayak Pak Harto kan. Ya daripada seperti itu saya mundur. Bisa saja kemudian Gibran dipaksa mundur. Budi Ari menurut saya nggak bisa menyelamatkan diri lagi, berkelit segala macam. Itu sudah dikemukakan dalam pernyataan jaksa di pengadilan. Pernyataan jaksa loh. Ya seharusnya diapain Bang? Kalau misalnya pernyataan jaksa gitu? Minimal. Ya ditindaklanjuti kan. Dia pasti punya bukti kan. Nah, sekarang Bang, nih Iya. kayaknya presiden juga mau bersih-bersih nih. Pidato yang di Hari Pancasila kemarin itu. Iya. Iya kan Bang, kalau nggak mampu mundur aja. Daripada saya turunkan. Nah, bacaannya gimana Bang? Gue mikirnya panjang tuh, siapa yang disuruh turun? Siapa yang disuruh turun? Ini analisa akademik aja nih Bang. Oke. Gimana Bang? Jadi bisa saja orang-orang pejabat yang kemungkinan tersandera atau bagian dari titipan presiden lama yang Prabowo juga nggak enjoy. Pasti nggak enjoy. Kalau misalnya gue titip orang dong, kan nggak enak juga. Ya mungkin caranya Prabowo ialah gue akomodasi dulu. Setelah itu urusan gue dong. Kan artinya udah gue akomodasi. Titipan lo gue jadiin menteri. Yang ini kemungkinan tidak firm. Yang menurut tidak mampu menurut kacamata Prabowo. Ya udah sebenarnya lu mundur dong. Kalau enggak gue pecat nih, gue mundurkan. Kan lebih enak mundur daripada dipecat gitu. Atau kalau tidak menurut saya ya, lu kan berkasus kemarin, ya kan? Lu udah diperiksa, kan sudah banyak yang sudah diperiksa. Banyak lo, jangan pura-pura nggak tahu. Iya. Kan gue nanya, kan kita hostnya. Kura-kura dalam perahu ya, pura-pura tidak tahu. Yang namanya disebut di dakwaan jaksa aja udah terang. Angkanya berapa dia terima aja di dalam itu dakwaan. Tapi ada yang bilang gini, gue baca di headline, Tuhan tidak tidur. Ada yang bilang begitu. Orasare. Gusti Allah orasare. Tuhan tidak tidur. Ya saya kira itu juga yang sudah bolak-balik diperiksa. Nah ini tadi. Makanya posisi Kabareskrim menjadi yang disorot juga. Tentu siapa yang nanti menjadi Kabareskrim penentu juga nih selain Kapolri. Karena polisi salah satu ujung tombaknya adalah reserse itu. Juga kejaksaan.
Nah, lu kalau berani-berani sekarang kejaksaan di backup oleh TNI. Kan kira-kira gitu. Lo walaupun lu bintang, lu elit segala macam, kejaksaan jadi punya keberanian lebih nih sekarang di backup oleh militer. Sudah ada perpresnya, sudah ada undang-undangnya, sudah mendukung. Ya sudah. Nah, nanti kira-kira kalau nggak mundur sudah periksa tuh. Periksa tuh. Nah, kira-kira ini sebenarnya udah ancaman yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu ya baik di kabinet juga di luar kabinet. Termasuk di komisaris BUMN misalnya kan, di instansi kementerian atau lembaga, bisa juga di tempat lain. Atau barangkali bisa juga wapres. Lu kalau nggak mampu mundur aja. Nah, ini bacaannya gitu. Gimana, menarik nih. Karena kan yang saya baca juga Bang, itu ex purnawirawan kan juga udah resmi tuh. Resmi. Masukin ke MPR. Nah, itu jangan-jangan begitu juga, gimana bacaannya Bang? Oke, kan gini ya. Ini episode kedua ya? Iya, udah masuk ini Bang, dari tadi. Oke. Jadi gini ya, tadinya itu kan ekstra parlementer, ya kan? Kelompok nih. Ini purnawirawan loh, bukan relawan. Jadi orang yang sudah selesai kerjaannya, sudah selesai dengan dirinya untuk melaksanakan tugas-tugas negara, dia abdi negara, menurut dia bahwa untuk kepentingan negara yang lebih besar, maka sebaiknya wapres mundur. Kan dari tuntutan 8 itu, yang menarik adalah kemarin di tanggal 2 Juni, ya kan, itu diajukan ke parlemen. Parlemen itu siapa? DPR, DPD, MPR. Jadi ini bahkan Sekjen DPR Indra Iskandar bilang, ini surat sudah langsung kami serahkan pada pimpinan. Oh, cepet banget nih. Ada apa nih kan? Biasanya lambat betul kan birokrasinya. Ini udah Sekjen ambil alih, sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Bayangkan, pimpinan DPR. Artinya apa? Ada gerakan di parlemen dan ekstra parlemen yang nanti akan membackup ini. Jadi seperti saya bilang dulu itu, gerakan ini akan didukung oleh civil society. Ini menjadi titik temu para aktivis, para akademisi, juga politisi yang melihat bahwa Gibran dianggap tidak kompeten dan tidak layak meneruskan jabatan. Bisa nih titik temunya di situ. Dan para aktivis saya lihat kok mulai bersemangat lagi gitu loh. Begitu ada isu ini. Yang menarik, dari 8 isu atau tuntutan yang diajukan FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, dia yang diajukan ke parlemen adalah poin ke-8, pemakzulan Gibran. Ini titik temu. Kalau dia bicara usulan pertama kembali ke Undang-Undang Dasar 45, barangkali banyak perdebatan, tapi dia ambil ini poin ke-8. Tapi di parlemen kan pasti akan mentok orang. Koalisinya itu 81% lebih loh itu. Betul. Koalisinya siapa 81%? Kim, Koalisi Indonesia Maju ya. Itu kan 81% di ini. Oh, di luarnya cuman banteng aja kan? Iya. Jangan-jangan Kimnya juga mau dia mundur juga. Nah makanya itu kan ini namanya analisa. Nah, menurut makanya, Bang Ginting gimana? Kalau enggak kan berat itu sih. Ya. Nah makanya ini hubungan Prabowo dengan PDIP kan semakin baik. Di mana bola itu kan sekarang sudah ada di DPR kan? Iya. Di tangan siapa ketua umumnya? Ketua DPR siapa? Puan Maharani. Ketua MPR siapa? Ahmad Muzani dari Gerindra. Nah, 2 partai ini kalau sudah berkoalisi berat nih. Misalnya nih, Gerindra tidak dapat dukungan dari koalisi Indonesia Maju. Ya udah dia gabung saja sama PDIP. Loh, jadi kuat juga kan? 16% ditambah 11%. Dan saya kira karena Prabowo itu menjadi presiden akan ikut Bung semuanya. Akan itu. Jadi bisa 100% dikuasai. Termasuk si Partai Kuning ini. Kan ada gatekeeper-nya nih si
Bahlil kan terkenal deket banget. Ini kan 81% ditambah PDIP ya sekitar 100%. Kan kira-kira seperti itu dengan yang lain-lain. Maka udah 100%, apa kata Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan akan ikut. Jadi siapa ya angin itu akan melihat siapa yang sedang berkuasa. Saya kira ini walaupun tidak mudah, prosesnya itu bisa sampai sekitar 6 bulan karena 120 hari. Misalnya ini dirapatkan di DPR 2/3 dukungan 2/3 ya. Jadi kan kira-kira 2/3 70%, 75%-an kan didapat dukungan, baru minta fatwa ke MK. Fatwa MK dikembalikan lagi baru ke MPR. Nah ini kan prosesnya bisa juga dipercepat. Ini kan proses hukum. Nah kalau proses politik bisa percepat, nggak perlu sampai berlarut-larut, bisa mundur kayak Pak Harto kan. Ya daripada seperti itu saya mundur. Bisa saja kemudian Gibran dipaksa mundur. Kan apa yang membuat seseorang bisa dimakzulkan? Melanggar konstitusi, ya kan? Yang kedua korupsi atau penyuapan, ketiga pidana. Nah, ini perbuatan tercela. Nah, dari misalnya nih, dari Gibran deh, kita ambil dari mananya Bang? Itu tadi yang disebutin itu. Nah, yang membuat FPP TNI ini mengajukan adalah dari perihal konstitusinya. Jadi dianggap menabrak konstitusi. Kan dianggap bahwa meloloskan Gibran akhirnya membuat Anwar Usman itu melakukan pelanggaran etika. Nah ini kan sedang dibahas juga. Loh pelanggaran etika kok bisa lanjut gitu kan? Ini dasarnya itu bukan. Nah itu dia. Bukan baru sekarang, bukan baru sekarang mereka berteriak. Dari dulu juga mereka berteriak. Tapi ya sudahlah. Jokowi masih jadi presiden pada waktu proses itu. Kan yang nggak bisa dilawan seperti saya bilang adalah orang yang sudah sedang berkuasa, orang yang jatuh cinta, yang ketiga orang gila. Yang repot adalah penguasa jatuh cinta dengan orang gila. Itu lebih parah lagi. Tiga. Dari aja ketawa. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi. Tapi kan menguntungkan si penguasa sekarang, Bang. Dia menjadi presiden karena itu dilolosin juga gitu. Iya bulan madunya udah selesai. Nah jadi itulah namanya politik itu ya. Iya wakil presiden itu tidak sekuat presiden karena kan presidensil. Ini sesungguhnya cuma pembantu sama dengan kabinet. Dia pembantu presiden. Tapi kan posisinya strategis. Kalau presiden berhalangan tetap atau mangkat, dia yang menggantikan. Bang, jadi benar dong kata orang di luaran sebenarnya buat Presiden Prabowo lebih baik dia melepas Gibran karena orang semua tahu, oh ini cacat konstitusi nih mereka. Daripada gua diminta dua-duaan turun, minggir deh gitu. Kira-kira boleh nggak orang bilang gitu, Bang? Iya bisa. Persepsi itu nggak ada yang salah. Di politik kan bukan bicara salah benar, tapi argumentasinya apa? Nah, argumentasinya masuk akal. Yang paling masuk akal itu. Nah, gitu ya. Selain konstitusi, yang dibahas oleh FPP TNI ini adalah perbuatan tercela. Ya, fufu-fafa nggak ada lagi. Ya, tapi kan belum ada bukti itu fufu-fafa itu si beliau itu kan, Bang. Sampai sekarang ini kan. Mau berkelit. Sekarang orangnya Prabowo sudah dijadikan Kepala Badan Siber Sandi Negara. Nah, itu tinggal bisa Letnan dicek Jenderal ya. Purnawirawan Nugroho Sulistyo-Budi bekas Timawar loh. Artinya orang yang sangat dekat loyal pada Prabowo. Tapi ketika kan Prabowo dulu berhenti. Komdijinya kan bilang bukan Fufu Fafa, bukan si Gibran itu yang sekarang jadi Menteri Koperasi. Iya Menteri Koperasinya sebentar lagi juga dicopot, Bung. Loh iya. Loh iya karena ini kan menteri kesayangannya Jokowi. Kasusnya nggak bisa diselamatkan lagi menurut saya. Tapi kan dugaan dia melakukan pelanggaran hukum dalam kasus judol, pinjol dan ini membuat dia benjol. Tapi kan ada yang cerita juga Bang, kenapa dia nggak gitu karena dia bilang
kalau gue sampai kena, gue buka sekalian nih semua siapa aja yang terima duit nih. Nggak apa-apa juga. Ya buat kita seneng Bang. Tapi makanya kan buat yang orang-orang tertentu ya udah deh, jangan sampai naik deh gitu kan. Makanya sampai hari ini kan nggak diperiksa-periksa Bang. Ya saya kira tinggal menunggu waktu. Peringatan Prabowo kan di hari lahir Pancasila kan seperti itu. Tindakan lu sesuai nggak dengan Pancasila gitu kan. Kira-kira kalau Pancasila apa? Ketuhanan. Lu masa sih atas nama Tuhan lu melanggar hukum? Tapi atau saya masih ngambil dana haram? Saya masih belum yakin Bang. Kalau misalnya pidatonya Pak Prabowo begitu, kalau itu di Jepang bisa begitu mundur ya. Tapi kan ini Indonesia Bang, nggak kenal kata mundur bro. Iya. Kata mundur Indonesia Bang. Iya kata maju terus. Ya makanya itu tadi Prabowo kan dia dalam astacitanya ke-7 pemberantasan korupsi. Kan keuangan negara di situ. Saya kira itu akan dikedepankan. Budi Ari menurut saya nggak bisa menyelamatkan diri lagi, berkelit segala macam. Itu sudah dikemukakan dalam pernyataan jaksa di pengadilan. Pernyataan jaksa loh. Ya seharusnya diapain Bang? Kalau misalnya pernyataan jaksa gitu? Minimal. Ya ditindaklanjuti kan. Dia pasti punya bukti kan. Mau bukti hukum. Gini loh. Ini yang membuat kenapa polisi menjadi buruk di era LSP. Nggak mungkin polisi nggak tahu reskrimnya, reserse kriminal dalam kasus judol itu. Gak mungkin. Nah ini karena masih ada kaitan, inilah yang membuat orang publik menjadi senang sekali kalau ada berita LSP mau diganti. Kan gitu. Lo iya kan? Gitu ya. Nah, jadi selain Bareskrim, kemudian kantor Kementerian Komunikasi dan Digital itu, Badan Siber Sandi Negara juga kan tahu soal itu. Cyber itu intinya ada di dia, Badan Siber Sandi Negara. Lu mau berkilah soal judol, lu mau berkilah soal Fufu Fafa yang dikemukakan Budi Ari itu. Lah ini orang dekatnya Prabowo loh. Ketika Prabowo meninggalkan dunia militer, semua balik badan, nah yang tim Mawar, loyal setia. Maka dia sekarang mendapatkan bonus dari kesetiaan itu, menjadi bintang 3, menjadi pejabat setingkat menteri Badan Siber Sandi Negara. Gak bisa bohong bro sekarang. Terus mau ngelawan kejaksaan. Ada yang bilang Bang, Pak Prabowo itu pemaaf. Jadi dosa-dosa itu kayak kemarin itu cuman bluffing aja. Lo gue maafin dosa-dosa lo. Tapi lo sekarang tuannya gue, bukan yang udah turun gitu. Antara pemaaf atau hutangnya belum beres no. Gimana Bang? Ya iya kan, lu mundur apa gua mundurkan? Itu kan pesan sebenarnya. Pesan antara lain disampaikan kepada tim Jokowi ini. Menurut saya begitu loh. Itu ada tim Jokowi temennya Erwin aja yang waktu mundur buat video udah tobat kali. Ini gua sekalian disclaimer ya. Saya ini nggak pernah menjadi pendukung. Kalau nggak salah suka ada komentar, oh dulu bekas pendukung Jokowi karena pecah kongsi, sekarang enggak, saya nggak pernah. Bisa lihat di jejak digital saya enggak. Saya kritis ketika Mega, saya kritis. Ketika SBY saya kritis, ketika Jokowi saya kritis. Nggak pernah menjadi bagian. Jadi saya nggak ada beban gitu. Iya makanya ngomong ya analisa akademis aja ya. Gitu kan. Jadi kira-kira kalau bicara politik, bicara pertarungan. Nah kira-kira seperti itu. Maka kalau ada yang waktu itu coba berkelit, Kejaksaan Agung sekarang sudah di backup oleh militer. Mengapa? Karena memang Jaksa Agung mengadukan kepada Presiden bahwa mau mengulik kasus timah terbentur. Malah institusinya dikelilingi kendaraan taktis tetangganya. Kan gitu. Oh berarti tetangganya oke. Maka di backup. Ada Perpres nomor 66 tahun 2025. Backupnya itu. Urutan pertama bab 4 itu kepolisian. Bab 4-nya nggak dipakai, langsung yang bab 5 lompat. TNI di situ backup. Bahkan di bab berikutnya bisa minta bantuan kepada Badan Intelijen Strategis TNI dan Badan Intelijen Negara jika memang dianggap membahayakan secara intelijen.
Prabowo. Memang Kejaksaan Agung menariknya pada saat ini kasus-kasus besar di mereka loh Bang. Oh iya. Yang hampir semua kasus besar dia nggak pernah di kepolisian lagi. Nggak pernah di KPK juga. Ya, kalau KPK lagi sibuk urusan Hasto, urusan kecil dia yang ngurusin sekarang. Urusan 400 juta sama handphone kecelup air. Nah makanya kan sudah terlihat ya bahwa Prabowo menggunakan Kejaksaan Agung dan TNI untuk memberantas ini mafia-mafia hukum, melawan lagi bersih-bersih lah gitu. Bersih. Pablo Escobar Indonesia gitu kan. Iya. Emang siapa Bang? Ya banyak yang konglomerat hitam itu, termasuk di bea cukai dan nanti pajak dan lain-lain. Maka itu backup militer menjadi menarik. Kenapa Kejaksaan Agung dan militer bukan KPK dan kepolisian? Ya kan? Nah, ini ada apa dengan KPK? Ya menurut saya karena Jokowi itu melakukan pelanggaran etika politik. Harusnya komisi panitia seleksinya di era presiden terbaru, bukan presiden yang lama. Timnya juga. Bagaimana Prabowo juga mau percaya pada KPK. Jadi ini malah ada indikasi Prabowo ingin menguatkan kembali Kejaksaan Agung sebagai penegakan hukum terkait dengan korupsi. Di seluruh dunia Kejaksaan Agung ujung tombaknya untuk korupsi. Nah, kepolisian juga kemungkinan akan diperkuat lagi, bersih-bersih dulu, tapi polisi nanti diperkuat. Dia harus kuat, alat negara. Nah, KPK kalau gitu, kalau polisi dengan kejaksaan udah kuat, nggak penting lagi ada. Karena ini kan lembaga ad hoc, ya kan? Lembaga ad hoc kan sementara. Sejak eranya Mega 2004, ini udah berapa usianya? Sudah 21 tahun. Masa sementara 21 tahun? Namanya pejabat sementara ya kira-kira 5 tahun. Lembaga yang sementara. Loh ini sampai 20 tahun ini namanya permanen, bukan ad hoc. Saya kira ada indikasi nanti KPK ya dibubarkan juga. Diperkuat lagi kejaksaan dan dengan kepolisian gitu. Nah, ini kayak misalnya penjelasan Abang ini kan simultan nih. Misalnya bersih-bersih kabinet, terus tanda kutip nih bersih-bersih wapres. Yang ada kan nanti kan pemerintahnya goyang Bang. Emang berani Pak Prabowo begitu goyang Bang? Gimana? Ya kan pasti kan ada perlawanan kan, bersih-bersih nih dari korupsi. Koruptornya pasti kan iya yang kan? dilawan besar Bang maksudnya. Oh iya pasti. Nah terus belum wapresnya kan juga punya bapak Bang. Iya kan? Ya udah nggak apa-apa, bertempur di situ. Yakin Bang, Pak Prabowo ini berani begitu? Makanya Prabowo sedang melakukan konsolidasi, baik di militer, kepolisian, kejaksaan, di kabinetnya. Itu udah kuat. Itu yang membuat orang nggak sabar. Pidato lu hebat, actionnya mana? Kita tunggu actionnya gitu kan. Jadi yang kemarin itu bagi saya sih masih kelanjutan dari pidato-pidato yang kita menunggu actionnya. Itu ini kan dari dulu Bang, dari sebelum dilantik juga kayaknya. Kita udah sedikit banyak teman-teman udah banyak yang patah arang juga Bang sama pidato besarnya dia Bang. Iya, ini kan menunggu perkawinan politik dengan PDIP. Begitu PDIP kuat masuk go. Eksekusi. Ini ada bedanya memang kali ini pidatonya dia di depan Megawati. Kalau selama ini pidato besarnya kan nggak pernah di depan Ibu Megawati nih. Nah kan kemarin pertemuan antara Prabowo, Megawati, Trisutrisno. Trisutrisno kan bisa dibilang ayatullah Khomeininya ya, ayatullahnya purnawirawan TNI kan begitu. Karena sebelum itu diajukan ke parlemen, mereka menghadap Pak Tri dulu nih. Di tanggal akhir Mei, Pak kami mau ngajukan ini, mohon doa restu. Oke, lanjutkan. Setelah itu ketemu kan dengan Prabowo, dengan Megawati. Hubungan Megawati dengan Trisutrisno itu dan dengan Prabowo bagus sekali. Bahkan Guntur Soekarno Putra bilang kan, di rumah saya cuma ada satu foto tentara, yaitu Pak Trisutrisno. Artinya keluarga ini menghormati Pak Tri yang menjadi simbol Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Kenapa kata Guntur? Ini tentara yang bersahaja. Jenderal Bintang 4 yang kekayaannya nggak ada, bisa dibilang gitu, bersahaja. Ini menjadi contoh.
Inilah makanya para purnawirawan meminta restu ke Pak Tri. Bukan hanya yang menandatangan sekitar 105 Jenderal Angkatan Darat, 70 sekitar 75 Laksamana dan 67 Marskal dan 90 satuan kolonel. Yang lain-lain pun sekarang sedang membuat dukungan, Bung. Kayak misalnya Gatot Nurmantio, Sutioso, dan lain-lain. Kemarin misalnya Marskal Agus Supriyatna, segala macam, dan lain-lain. Walaupun tidak tergabung dalam forum ini, tapi kalau bicara soal poin ke-8, makzulkan Gibran, itu dukungannya meluas. Termasuk dari mantan Kapolri. Yang mereka kecewa institusinya di eranya LSP, di era Presiden Jokowi, dianggap sebagai bukan parem kocok ya, partai coklat dan terkait dengan bagian dari rejim penguasa dan juga menjadi lembaga yang melakukan politik praktis, harusnya kan politik negara seperti TNI. Nah ini kecewa terhadap institusi kepolisian selama 10 tahun di era Jokowi. Jadi dosa Jokowi terhadap polisi juga jadi dihitung oleh para purnawirawannya gitu loh. Tapi kan Pak Prabowo itu bro, pasti kan berhitung juga kan. Ini kalau misalnya nanti ini RI 1-nya turun, dimakzulkan, malah bukannya jadi gaduh. RI 1 atau RI 2? RI 2-nya turun ini, malah bukannya nanti gaduh. Gaduh berapa lama sih? Nah terus kan nanti pada itu Koalisi Indonesia Kimnya ini gimana, rebutan RI 2-nya dong? Atau gimana? Apa nanti ada timbul toko kesepakatan? Menurut abang gimana bacaannya? Iya, kalaupun Wapres dimakzulkan, misalnya dimakzulkan, maka nanti Presiden mengajukan 2 calon ke MPR. Itu kesepakatan. Saya kira PDIP menjadi bagian lagi. Jadi sebenarnya Koalisi Indonesia Maju yang tadinya plus jadi plus lagi kan. Nah sudah nggak ada lagi artinya koalisi itu karena PDIP menyatu. Itu kan semakin banyak. Nanti saya kira salah satu pertimbangannya adalah ya, selain yang dasarnya Koalisi Indonesia Maju karena presidennya dari Gerindra, maka wakil presidennya bisa dari yang lain. Ya dari Golkar, belum tentu ketua umumnya. Siapa tahu ada Munaslup kan gitu. Belum tentu dari PAN, belum tentu dari PKB yang masuk belakangan. Nasdem masuk belakangan. Jadi kayaknya Nasdem PKB enggak deh gitu kan. Kemudian PKS belakangan masuk juga di dalam koalisi itu. Tapi kan kecil. Yang 77% itu termasuk PAN, Demokrat kan sekitar 7% tuh. PAN, Demokrat, PKS 7%, hampir sama semua. Saya kira nggak diambil dari yang 7%. Jadi kemungkinan diambil dari Golkar, ya kan? Diambil dari Golkar nih, yang memang dia urutan kedua di pemilu legislatif, yang terbanyak di Koalisi Indonesia Maju. Nggak mungkin dari Gerindra lagi. Nah kalau memang nggak ketemu, bisa juga kalau PDIP bergabung, kan bisa begitu. PDIP bergabung, maka bisa jadi karena PDIP pemenang pemilu legislatif, bisa juga. Jadi yang diajukan nanti kemungkinan dari Golkar, dari PDIP, diserahkan ke MPR untuk milih. Saya lebih struck dengan skenario ini ya, bahwa PDIP akan masuk, partai-partai, saya optimis lah partai-partai itu nggak akan keluar dari koalisi misalnya, walaupun RI 2-nya mundur atau apa gitu kan, pasti itu tetap akan mau ada di dalam koalisi itu kan. Rata-rata kan plus tambah PDIP, ya mungkin ya 1-2 ya pasti, kalau 1-2 pemenang legislatif kan ya Golkar dan PDIP, kemungkinan ya calon RI 2 pengganti bisa dari dari kan, 2 partai itu. Saya kira kan yang akan diajukan 2 itu. Tergantung kemudian silakan lobby-lobby dan Prabowo lebih suka yang mana di antara kedua pilihan itu kan. Ya Prabowo juga nggak bisa menentukan karena MPR nanti milih. Dipilih MPR, diserahkan hasilnya kepada Presiden. Nah ini Wapres terbarunya. Tapi kan itu di akhirnya Bang. Iya. Nah ada bacaan nggak sih Bang sekarang ini nih ada gerakan tanpa bolanya nih Bang? Kayak begini nih.
Oh, saya kira semuanya juga Golkar merasa bahwa seharusnya gua yang jadi wakilnya Prabowo. Kan gitu. Karena gua itu adalah partai, kira-kira gitu kan, partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Apa karena wapresnya itu tanpa partai, jadi begini? Loh iya, apalagi nggak punya partai. Ada sebenarnya partainya malu-malu PSI. Tapi kan tidak masuk dalam parlemen, nggak lolos. Gitu ya. Jadi sebelum pemilu 2029 akan diselesaikan duluan ini. Karena di 2029 kan semua partai bisa ngajukan nama calon presiden dan wakil presiden. Jadi sebelum 2029 bisa ini diselesaikan. Walaupun waktunya lama, ya kita lihat dinamikanya. Secara hukum memang lama, tapi secara politik bisa. Kan beda hukum dengan politik. Nah, politik kan antara lain apa? Ekstra parlementer itu. Orang merasa bahwa gini loh, sampai sekarang belum ada pernyataan dari Presiden Prabowo untuk tidak mendukung usulan dari FPP TNI ini. Lihatlah pernyataan Jenderal Wiranto, staf khusus bidang politik. Ya, Presiden Prabowo kan punya keterbatasan di trias politika. Ya, artinya silakan dong lo yang parlemen mainkan itu. Kan bahasa. Nih, kan? Iya kan? Sudah kan? Sudah kan? Jadi jangan di kita. Kalau mau penggulingan di sana, tetangga gitu kan. Maka dia langsung ke sana kah? Nah, ini apa iya? Coba lihat bagaimana Prabowo menghormati Trisutrisno pada halal bihalal. Lagi rame itu halal bihalal Purnawirawan diikuti Purnawirawan 3 Matra pers kepolisian loh. Plus juga Pepabri dan Legiun Veteran. Siapa bintangnya di situ? Prabowo dan Trisutrisno. Karena memang dihormati orang ini. Petuah yang umur 90 nggak mungkin dia ada jabatan. Lihat lagi bagaimana Prabowo kemudian membatalkan mutasi terhadap Lejen Kunto Arif Wibowo Trisutrisno itu. Dikembalikan. Artinya dia menghormati bapaknya juga kan. Oh jangan gini dong. Kira-kira. Nah itu aja secara implisit sebenarnya menurut saya. Dukungan dari Prabowo. Kalau enggak kan selesai. Berhenti nih. Yang forum bilang, Pak Tri tolong dong itu hentikan. Gitu kan bisa. Ini kan enggak. Lu jalan. Di mana-mana. Saya kira ini menunjukkan pada publik TNI yang disebutkan adalah berlawanan dengan demokrasi, yang tidak mendukung demokrasi, ternyata begitu dia di Purnawirawan, dia lebih demokratis daripada aktivis 98. Atau Bang, jangan-jangan Pak Presiden ini mendayung di antara 2 karang. Ya bisa jadi, bisa jadi. Gini loh, nggak enaknya Prabowo kira-kira gini menurut saya. Dia kan berhutang budi juga kepada Jokowi gitu kan. Jadi kalau dia yang mengiyakan kelihatan ya nggak bisa juga. Tapi kalau yang jalan ya udah silakan jalan-jalan aja. Kan hak demokratis. Hak demokratis bagi warga negara untuk mengajukan tuntutan, perbedaan suara, kemudian perbedaan pendapat kan boleh. Nggak ada yang melanggar kok apa yang dikemukakan. Istilahnya nabok orang, pinjam tangan orang. Nabok, nyilih tangan. Orang Jawa nih lebih orang Solo Bang. Iya. Kira-kira gitu. Optimis nggak? Kalau gue sih ngelihat Prabowo ya masih ragu-ragu nih Bang gitu Bang. Tapi lu sendiri gimana? Ya nggak tahu, mungkin ya ini seru untuk diikutin nih. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bang. Dari analisa semuanya ini dari awal sampai hampir sekarang ini. Apa yakin nih dari Solo nggak ada perlawanan Bang? Oh pasti perlawanan. Jokowi uangnya unlimited nih sebenarnya. Pasti dia akan melakukan perlawanan. Tapi ya dengan majunya tuntutan usulan dari FPP TNI ini, itu setidaknya mengunci Gibran dan Jokowi supaya nanti di 2029 tidak lagi menjadikan dia cawapres atau capres. Ini tersandera dengan kasus ini. Itu yang membuat menurut saya Prabowo ke depan kalau sampai 2029 tidak akan mengusulkan ini menjadi cawapres. Selain nggak punya kekuatan partai politik, toh
Prabowo sudah mendapatkan dukungan dari partai-partai yang sudah mengusulkan Prabowo lanjut aja. Wajar saya kira presiden itu 2 periode. Yang kurang ajar tuh kalau 3 periode. Berarti nih bang, yang di Solo itu bener kata orang dong, kesepian ditinggal sama partai-partai itu bang. Ya udah pasti. Ini kan, ya ini hukum alam menurut saya. Siapa yang berkuasa, di mana ada gula, di situ ada semut. Gulanya udah hampir nggak ada nih, ya udah tinggalkan semut, gitu. Ya tinggal semut itu akhirnya menggigit tuannya. Itu terakhir kata-katanya. Iya. Ciao. 2 episode.